Sekelompok ilmuwan menerima transmisi yang berisi detail struktur DNA alien beserta instruksi untuk menggabungkannya dengan DNA manusia. Proyek itu pun dinamakan dengan SETI. Hasil penelitian para ilmuwan itu adalah seorang gadis dinamai Sil. Sil adalah makhluk yang terbentuk dari DNA alien dan DNA manusia. Suatu hari, Sil berhasil kabur, dan satu tim khusus dibentuk untuk menemukan dan menghancurkan Sil. Apakah Sil berhasil dihancurkan? Mari kita simak alur ceritanya. Pada sebuah laboratorium, kita diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Sil yang dikurung dalam suatu ruangan kedap udara. Ia adalah makhluk hasil persilangan antara DNA manusia dan alien, di mana penelitian tersebut dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, tampak seorang pria botak pelontos bernama Fitz yang bersedih karena Sil yang hasil ciptaannya itu harus dimusnahkan dengan gas beracun agar tidak mengancam keberadaan manusia. Saat gas beracun ditembakkan, Sil pun memberontak dan pada akhirnya ia pun berhasil melarikan diri dari kejaran petugas labor tersebut. Scene berpindah di mana Sil sedang bermimpi cemeweo dalam wujud aliennya. Ia dibangunkan oleh aksi seorang pria yang ingin memperkawasnya. Namun, ia dengan mudah berhasil membunuh pria tersebut dan mengambil jaketnya. Sil melanjutkan pelariannya dengan menaiki kereta api. Dan pada akhirnya, kereta itu pun berhenti di sebuah stasiun. Kemudian, ia pun turun dan masuk ke sebuah minimarket untuk mencari makanan. Di sini, kita diperlihatkan bahwa Sil adalah makhluk yang sangat cerdas. Ia mampu memahami pola aktivitas kehidupan manusia dengan cepat. Di toko, Sil berniat mencuri makanan. Namun, aksinya itu dicegah oleh penjaga toko. Sil pun kabur lalu mencuri sebuah tas penumpang yang ada di depan toko dan naik ke kereta lainnya. Di dalam kereta, ia pun melanjutkan aksinya dengan mencuri kembali uang dan makanan. Karena merasa lapar, ia pun memakan pisang yang tadi ia curi. Tapi, ia pun memakan dengan kulit-kulitnya loh. Scene berpindah ke Fitz dan pasukannya yang berhasil menemukan mayat pria yang tadi dibunuh oleh Sil. Fitz pun mengumpulkan tim untuk memburu Sil, yang terdiri dari Preston yang ahli memburu dan membunuh, Laura ahli biologi molekuler, Dan yang memiliki kemampuan merasakan dan melihat sesuatu, dan Stephen ahli perilaku antar budaya. Fitz menjelaskan tentang target operasi dan meminta mereka untuk segera memusnahkannya. Sementara itu, Sil yang di kereta berubah menjadi makhluk mengerikan, lalu berubah lagi menjadi makhluk seperti kepompong. Seorang kondektur kereta pun menjadi korban keganasannya. Sil keluar dari kepompong itu dengan tubuh seorang wanita dewasa. Kereta pun berhenti di stasiun Los Angeles. Sil turun dengan mengenakan pakaian dan mengambil tas kecil kondektur kereta yang telah ia bunuh. Sementara itu, Fitz dan timnya berhasil menemukan mayat kondektur kereta yang telah dibunuh oleh Sil. Kembali ke Sil yang berjalan perlahan masuk ke sebuah toko baju dan membeli sebuah gaun lalu mengganti pakaiannya. Ia pun lanjut berjalan dan menuju sebuah hotel. Di kamar hotel, ia melihat adegan cemeweo di sebuah saluran TV, sehingga menimbulkan rasa ingin cemeweonya pun bergejolak. Di tempat lain, Fitz dan timnya melakukan percobaan penggabungan DNA manusia dengan DNA alien, karena masih ada suatu sampel DNA yang tersisa, dengan tujuan agar mereka dapat mempelajari dan mengetahui kelemahan alien seperti Sil. Percobaan itu pun tak berjalan mulus, di mana kamera mikroskopnya tiba-tiba mati. Laura dan Preston pun berinisiatif untuk memperbaikinya. Saat kamera diperbaiki, tiba-tiba DNA itu terlihat mengalami perubahan yang begitu cepat. Fitz pun menyuruh Laura untuk segera menutup kotak di mana DNA itu ditempatkan. Namun sialnya, Preston malah menjatuhkan baut penguncinya. DNA itu pun berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Entah apa alasannya, Fitz yang tidak membiarkan mereka keluar dari ruangan itu, dan malah memencet tombol di mana ruangan itu terbakar dalam 2 menit. Preston mencoba menyerang makhluk tersebut. Seketika, makhluk itu pun berubah menjadi semakin mengerikan. Saat itu juga, Dan mendorong Fitz. Lalu, Stephen menekan tombol pengunci ruangan itu. Pada akhirnya, Preston dan Laura pun berhasil keluar dan ruangan itu pun terbakar. Scene kembali ke Sil yang bertanya ke penjaga hotel di mana ia bisa menemukan seorang pria, karena ia sudah tak tahan lagi untuk melakukan cemeweo agar ia bisa segera berkembang biak.
Si penjaga hotel pun memberitahu bahwa tak jauh dari sana terdapat sebuah klub yang di sana terdapat banyak pria. Sebelum Sil pergi, penjaga hotel pun meminjam kartu kreditnya Sil, yang mana Sil memiliki kartu kredit kondektur yang telah dibunuhnya. Sesampainya di klub itu, ia mulai senang karena seorang pria mencoba menggodanya. Tiba-tiba datang seorang perempuan lain dan mengganggu pertemuan mereka itu. Sil pun marah, lalu membuntuti perempuan itu menuju WC dan perempuan itu pun mokat. Sementara itu, Fitz dan timnya berhasil menemukan hotel tempat Sil menginap berkat transaksi kartu kredit tadi. Dari penjaga hotel, mereka mengetahui bahwa Sil berada di sebuah klub yang tak jauh dari sana. Di klub, Sil pun menggoda laki-laki lain dan mengajaknya segera pulang ke rumah laki-laki itu untuk segera melakukan cemeweng. Tak lama, Fitz dan timnya tiba di klub itu dan menemukan mayat perempuan yang telah dibunuh Sil. Namun, mereka tidak menemukan Sil. Berkat informasi dari penjaga klub, mereka pun berangkat menuju rumah laki-laki yang pergi bersama Sil. Scene berpindah di mana Sil dan laki-laki itu sudah sampai di rumahnya dan ingin segera melakukan cemeweng. Tiba-tiba, Sil berubah pikiran. Namun, laki-laki itu memaksanya dan pada akhirnya laki-laki itu pun mokat. Preston dan Laura pun tiba di rumah itu. Namun Sil telah kabur dengan membawa mobil laki-laki yang telah dibunuhnya. Scene berpindah di mana Sil kembali bermimpi tentang percemewannya dalam wujud alien, yang menandakan bahwa ia harus cepat mendapatkan laki-laki untuk bisa berkembang biak secepat mungkin. Ketika bangun, ia pun melanjutkan perjalanan. Ia lalu berjalan kaki karena mobilnya kehabisan bensin. Saat melintasi jalan, tiba-tiba ia ditabrak mobil. Seorang pria yang bernama John datang membantu dan membawa Sil ke rumah sakit. John pun membayar biaya rumah sakit itu menggunakan kartu kreditnya. Dokter pun kebingungan karena luka Sil yang begitu parah malah sembuh dengan sendirinya dalam sekejap. Sil pun bergegas mengajak John untuk segera meninggalkan rumah sakit. Mereka berangkat menuju rumah John. Berkat laporan polisi, Fitz dan timnya menemukan mobil yang telah dibawa Sil sebelumnya. Dan di sana, mereka mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang ditabrak mobil. Mereka pun menuju rumah sakit untuk segera mencari perempuan itu. Kedatangan mereka di rumah sakit pun terlambat karena Sil dan John sudah pergi meninggalkan rumah sakit itu. Berkat informasi dari pihak rumah sakit, mereka dapat mengetahui bahwa Sil yang dianggap aneh oleh pihak rumah sakit telah pergi bersama seorang laki-laki yang bernama John. Dan mereka pun dengan segera menuju rumahnya John. Kedatangan Preston dan Laura pun tercium oleh Sil yang sedang ingin cemeweng dengan John. Sebelum mereka ketahuan, Sil pun membunuh John. Lalu, ia kabur dari rumah itu. Tak berselang lama, Fitz dan yang lainnya sampai di rumah itu. Mereka mencari segala petunjuk yang ada agar bisa menemukan Sil. Sil yang berhasil kabur memantau mereka dari kejauhan. Ia pergi mengendarai sebuah mobil, di mana pemilik mobil itu telah disekap oleh Sil. Di saat itu juga, Fitz memutuskan untuk mencari Sil ke klub lagi pada keesokan harinya. Lalu mereka menuju hotel untuk beristirahat. Dan ternyata Sil pun membuntuti mereka. Kembali ke Sil, ia pun membawa perempuan yang tadi ia sekap ke suatu rumah. Dan entah apa tujuannya, ia memotong jarinya. Tentu saja perempuan itu menjerit ketakutan. Dan pada akhirnya jari perempuan tersebut juga dipotong oleh Sil. Lalu Sil pun meninggalkan rumah itu. Kemudian ia pun merancang sebuah skenario untuk nanti malam agar ia terlihat mati oleh Fitz dan timnya. Scene pun berpindah pada malam harinya, di mana Fitz dan timnya telah sampai di klub untuk mencari Sil. Di dalam klub, Dan merasakan kehadiran Sil, lalu mencarinya keluar klub. Dan dengan sengaja, Sil muncul di depan Dan. Karena ketakutan, Dan pun memanggil rekannya. Dan akhirnya Sil pun melarikan diri dengan mobil dengan membawa wanita yang tadi ia sekap. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Fitz dan timnya mengejar Sil dari belakang. Sil yang melaju dengan cepat akhirnya membelokkan mobil itu ke jurang untuk menabrakkannya ke sebuah tembok. Sebelum tabrakan terjadi, Sil meloncat dari mobil itu dan... Setelah melihat TKP, Fitz pun beranggapan Sil telah mati dalam kecelakaan itu. Didukung dengan bukti ditemukannya potongan jari dan mayat wanita. Tapi tidak dengan Dan. Dia merasakan kalau Sil itu masih hidup. Sil yang senang bahwa skenarionya berjalan dengan mulus, akhirnya ia merubah warna rambut agar ia tidak dikenali oleh orang lain. Scene pun berpindah ke Fitz dan teman-temannya yang pergi ke klub untuk merayakan keberhasilannya membunuh Sil. Di klub, kita tahu bahwa Preston dan Laura saling menyukai.
Saat mereka berdua berdansa, tanpa sengaja Preston melihat seorang yang diduga itu adalah Sil. Tanpa pikir panjang, ia pun menghampiri wanita tersebut. Ternyata wanita itu bukanlah Sil. Laura yang kecewa pergi menenangkan diri ke toilet. Tanpa diduga, Sil pun muncul dan menghampiri Laura dengan penampilan barunya. Tanpa disadari Laura pun akhirnya pergi ke kamar hotelnya. Kemudian Preston menyusul Laura ke kamar tersebut. Di dalam lift, tanpa disadari Preston, Sil pun mengikutinya. Sesampainya di kamar, adegan cemewel pun terjadi antara Preston dan Laura. Sil yang memang dari sebelumnya sakne masuk ke kamar sebelah kamarnya Laura untuk menguping. Ternyata itu adalah kamarnya Stephen. Sesampainya Stephen di kamar, tanpa ragu-ragu Sil langsung mengajak Stephen cemewel. Pada akhirnya Sil pun berhasil mendapatkan semprotan terong bengkok dan ia pun hamil. Dan yang sedang beristirahat, tiba-tiba ia mendapatkan firasat bahwa Sil bersama Stephen sedang melakukan cemewel. Kemudian Dan pun memberitahu firasatnya itu kepada Preston dan yang lainnya. Akhirnya mereka pun mendobrak pintu kamar Stephen. Dan benar saja Stephen telah mokat. Saat itu juga Sil telah berubah wujud melarikan diri ke ruang bawah tanah. Mereka pun mengambil senjata lalu mengejar Sil. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka pun berpencar. Fitz melihat sesuatu yang aneh di dalam air. Dan benar saja Fitz pun menemui ajalnya. Dan Preston dan Laura melanjutkan pengejarannya hingga sampai goa bawah tanah, yang dimana di sana terdapat genang air bercampur minyak dan beberapa tikus berkeliaran. Dan ternyata di waktu yang sama Sil telah melahirkan anaknya. Mereka berpencar untuk mencari Sil. Tiba-tiba Dan merasakan sesuatu di atas dinding goa. Setelah diperiksa, ternyata terdapat seorang anak kecil yang dimana itu adalah anak yang telah dilahirkan oleh Sil. Tiba-tiba anak itu menyerang Dan lalu ia membakarnya. Namun Dan tergelincir dan bergantungan di tebing goa. Preston yang datang menyelamatkan Dan, tiba-tiba ia diserang oleh Sil yang marah karena anaknya dibunuh oleh Dan. Preston pun diikat dengan tentakelnya. Kemudian dengan cekatan, Preston berhasil memotong tentakel itu dengan sebuah pisau. Lalu ia menembak Sil dan jatuh ke dalam lubang yang terbakar. Setelah itu, ia langsung menyelamatkan Dan. Namun ternyata Sil masih hidup. Dan pada akhirnya, di akhir film, kita diperlihatkan seekor tikus yang memakan tikus lainnya, yang mana salah satu tikus itu telah terinfeksi karena memakan tentakel Sil yang terpotong. Dan film pun tamat. Visual efek pada film ini terlihat kurang memuaskan. Namun dapat kita maklumi karena film ini terbilang jadul, di mana teknologi pembuatan film ini belum semodern masa sekarang. Mari kita bahas pertempuran di akhir film. Saat nonton film, kita mengharapkan pertempuran terakhir adalah pertempuran yang paling epik pada film itu. Namun, hal itu tidak kita jumpai pada film ini, di mana pertempuran antara mereka terlihat sangat sederhana. Terlepas dari semua itu, film ini cukup menghibur untuk mengisi waktu luang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan film seru lainnya. See you!